Palembang tetap semangat, yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini, tetanggaku serba kepo. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tayangannya tentang apa? Tentang tetangga saudara terdekat. Masya Allah, ini dia tayangannya. Luar biasa ya, tetangga yang begini nih yang kita cari nih. Yang tetangga yang bisa menjadi saudara buat kita. Nah ini Masya Allah luar biasa. Tapi gini Ustaz Syam, tapi nggak semua yang namanya tetangga itu juga baik. Katanya kalau misalnya kita bisa berlindung dari hal-hal yang buruk itu justru lebih baik kan. Katanya ada doa yang bisa membuat kita terhindar dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan terutama dari tetangga kita. Baik itu tetangga yang kepo, yang iri, yang dengki. Dan pertanyaannya, mengapa sampai ada doa ini dan apa bisa disebut juga bahwa tetangga adalah maut? Tetangga adalah maut. Mohon izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, terima kasih Bang Fadli Tapi Guru Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW berdoa di dalam doanya. Sama-sama kita baca, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqamah fa inna jara al-badiyah yatahawwal. Salah satu doanya Nabi SAW, ya Allah aku berlindung daripada tetangga yang tidak baik. Karena tetangga itu adalah orang yang akan senantiasa membersamaiku. Subhanallah. Lalu ada sambungan doa juga yang berbeda redaksinya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zaujin tusayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makir ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adzaaha. Ya Allah, aku berlindung daripada tetangga yang tidak baik. Aku berlindung daripada pasangan, istri ataupun suami yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Artinya istri atau suami yang selalu bikin stres. Jadi bukan hanya tetangga adalah maut, kadangkala istri atau suami juga adalah maut. Subhanallah. Maka tetangga adalah maut. Kemudian wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang menjadi tuanku. Artinya anak lebih menguasai orang tuanya. Dari harta yang menjadi azab dan daripada teman yang senantiasa berkhianat. Berkhianat gimana? In ra'a hasanatan, matanya memandangku tapi hatinya membenciku. Kalau lihat kebaikanku dia abaikan, kalau melihat keburukanku dia sebarkan. Bagus sekali doanya. Nanti dilihat di Instagram Islam itu Indah. Wih, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi ini Masya Allah ya. Ada juga mungkin tetangga yang kepo ininya udah kelewatan. Sampai-sampai nauzubillah mengganggu kehidupan kita dan keluarga kita. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau seandainya kita menjauh dari tetangga itu mungkin kita nggak tegur-teguran atau kita pindah menjauh dari tetangga itu. Coba kita minta jawabannya dari Habib Utsman. Silakan Habib, tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya akhir Ustaz Maulana Ustaz Syam Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahi la yu'minu. Ini adalah perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Siapa mereka yang tidak beriman? Adalah mereka yang mengganggu tetangganya, yang membuat susah tetangganya. Yang berbuat buruk terhadap tetangganya dan tetangganya merasa takut terhadap dia. Karena gangguannya, karena tetangganya mungkin emosional, temperamen, atau bahkan dia lempar sesuatu ke tempat tetangganya. Ini adalah tetangga yang zalim. Jadi harus berhati-hati. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara tetangga engkau enggak masuk surga.
Jangan sampai gara-gara tetangga engkau tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Gara-gara tetangga sehingga apa? Rumahmu tidak menjadi aman. Karena aman apa? Karena tidak ada naungan Allah dan Rasulnya dan tidak ada kebaikan dan keberkahan karena kamu memusuhi tetanggamu. Man aradan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi. Dan ingat bahwasanya ketika seseorang menginginkan manusia untuk berbuat baik kepada kita, senang kepada kita, senang atau berbuat baik kepada kita itu susah. Tapi kalau kita membuat Allah senang kepada kita itu akan jauh lebih mudah. Kalau kalian menganggap manusia itu segala-galanya, kalian hina. Tapi kalau kalian berharap Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongmu, maka Allah akan menjadikan apa? Penolong kamu. Dan Allah akan sayang sama kamu. Dan semua manusia akan baik kepada kamu. Amin. Cari Allah, Allah akan selamatkan kamu. Tapi kalau cari manusia, Allah akan menghinakan kamu. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi waktu jamaah curhat sama guru-guru kita. Sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Ini Ibu, ya. Oke, Ibu boleh maju ke depan. Silakan. Ustadz Maulana boleh maju ke depan, Ustadz. Pas sekali. Ya, silakan Bu. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Lilis Ratna Suminar dari Majelis Taklim Muslimat Ya. NU Kecamatan Lembang. Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Lembang itu Bandung Barat. Bandung Ya, Barat. Bandung Barat. Mau curhat apa Ibu? Tetangga. Oh tetangga. Oh pas berarti. Silakan Ibu curhatannya apa? Gini, saya punya tetangga. Karena kayak kasihan saya tolong. Tapi dianya malah bilangnya siapa yang nyuruh nolong katanya gitu. Oh. Nah, udah tuh dia setiap ketemu saya dianya buang muka. Oh. Nah itu apa dengan solusi itu? Padahal saya udah berbaik-baik. Udah baik gitu. Ah. Sedih gak hatinya Ibu digituin sama Ya, tetangga? Padahal udah sedih baik. dong. Sedih ya. Hmm. Harapannya Ibu gimana? Ya harapan saya mah kayaknya mau biasa-biasa aja kayak biasa-biasa dia nggak ini gitu loh. Ini ibarat kacang lupa kulit nih Ustadz. Nah. Mohon izin silakan dijelaskan Ustadz. Mohon maaf ya, saya tidak membela tetangga ibu. Tapi saya lebih fokus perbaikan terhadap ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya, iya. Kalau memang kita ada niat untuk membantu orang, sedekah itu kan 5 syaratnya. Ikhlas, ya jangan berharap. Jadi kalau kita membantu orang, terus dia balasannya seperti itu, maka itu pertanda ibadah ibu lagi dijaga oleh Allah. Yang kedua, yang terbaik. Jangan sampai mundur dia nggak bagus. Dan yang paling penting Bu, jangan sampai dia kalau orang mau membantu kira-kira tersinggung nggak dia kalau kita bantu. Ya. Nah, kemungkinan besar tetangga ibu tersinggung karena dibantu menganggap dia diremehkan. Coba kalau kita kasih baju bekas kepada tetangga, bisa jadi dia teremosi. Ngapain saya itu? Saya kan tidak butuh baju bekas seperti itu. Seperti itu bisa jadi. Saya tidak tahu bentuk bantuan apa yang ibu berikan, tapi bisa jadi bentuk bantuan kita itu betul-betul harus dijaga. Jangan sampai membuat orang tersinggung. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah curhatan Ibu Lilis mengakhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli